Selamat datang para pemirsa sekalian di channel Tiknan Tasmaun. Kali ini kita membicarakan mengenai apakah benar yang namanya reinkarnasi atau orang Jawa mengatakan sebagai nitis itu betul-betul fakta, sekedar kepercayaan atau justru tipuan dari iblis. Yuk kita ikuti pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam tentrem rahayu para pemirsa yang budiman. Sebelum masuk menjadi dalam analisa kita mengenai apa itu reinkarnasi, saya punya pengalaman pribadi. Yang pengalaman ini merupakan satu kisah nyata, betul-betul kisah nyata, tetapi tentu saja kisah nyata dalam perspektif gaib, dalam perspektif supranatural. Tidak bisa saya buktikan secara ilmiah. Lagi-lagi harus saya katakan ini tidak bisa saya buktikan secara ilmiah. Yuk kita ikuti lanjutan dari vlog ini. Sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu, seorang kawan punya peternakan sapi yang ya sebagai pemula cukup lah. Nah, di salah satu sapi itu ada yang aneh. Anehnya begini, sapi itu tidak mau deru, tidak mau duduk, hanya berdiri saja 1 minggu lamanya, tidak mau makan, tidak mau minum. Sudah didatangkan dokter, mantri hewan, sudah disuntik ya, diobati, tapi tetap sapi itu seperti ngambek, seperti apa ya, ada sesuatu begitu. Nah, kemudian saya diundang karena kawan ya, suruh lihat. Nah, ketika saya lihat memang ada gejala yang aneh. Terlihat di situ ada sesuatu, yaitu manusia atau apa ya? Ya, manusia, ruh manusia atau sukma manusia lah yang menempati sapi itu. Kemudian saya berbicara dengan si manusia itu yang ada dalam sapi itu. Nah, dia ngomong bahwa waktu dulu hidup sebagai manusia, dia itu nakalnya luar biasa, ya sudah di luar batas kewajaran katanya. Kemudian ketika ajal tiba, dia di alam barzah itu dihukum oleh Tuhan, tapi cara menghukumnya itu langsung seperti dilemparkan begitu. Jadi ketika dia meninggal, karena kayak enggak keterima lah di alam barzah itu ya, itu saya kayak dilemparkan. Dia merasa cerita ke saya itu kayak dilemparkan lah. Ketika dilemparkan itu masuk ke perutnya sapi yang mau melahirkan. Jadi, nah kemudian dia masuk di bayi sapi itulah yang kemudian udah membesar, udah berapa tahun itu yang ada depan saya itu. Kemudian dia cuma berpesan minta tolong. Dia minta tolong untuk segera disembelih. Jadi entah itu dibuat kondangan atau dibuat kurban di hari raya kurban atau dijual ke jagal tempat pemotongan hewan. Intinya dia minta tolong untuk segera dipotong, disembelih, supaya dia mengatakan apa, ibarat kayak orang ini, dia mengatakan sampai ibarat orang di penjara itu ketika nanti dia disembelih itu kayak seperti pintu penjara dibebaskan begitu. Jadi dia lepas lagi. Nah, perkara di sananya dia juga belum tahu. Dia cuma minta tolong, semoga doakan juga dia ketika sudah lepas dari sapi itu diampuni oleh Tuhan dan bisa masuk di alam yang seharusnya. Nah, itu fakta kisah nyata. Cuma kisah ini tentu saja metafisika kejadiannya, jadi tidak bisa saya membuktikan kepada Anda semua secara letterlek, secara ilmiah. Nah, menjadi pertanyaan, itu benarkah itu ruh orang sukma manusia, ataukah jin yang ada di situ, iblis yang ada di situ? Itu silahkan menafsirkan masing-masing. Saya tidak mau masuk ke situ, saya hanya bercerita pengalaman saja. Kemudian orang yang ada dalam sapi ini minta kepada saya untuk ya disuguhkan sekali-kali itu makanan yang layak untuk manusia lah, entah itu puhung, ketela, kemudian minta kopi, dan kalau bisa minta rokok. Dia memang tidak bisa pegang, tapi saya rokokkan, saya hidupkan rokok itu, saya bakar, kemudian saya taruh di mulutnya, kemudian dia menghisap. Nah, itu adalah kisah yang pengalaman saya sendiri. Berikutnya kisah dari kawan di Jogja bisa Anda lihat di webnya, yaitu di sabdolangit
@kawandjogja.wordpress.com. Ya, ringkasan ceritanya demikian. Pada suatu waktu ya menjelang Hari Raya Idul Adha, panggil saja kawan saya ini yang Jogja ini namanya Mas Sabdo gitu aja. Dia beserta istrinya itu ke tempat penjualan kambing ya untuk dibeli, untuk besoknya itu dibawa ke masjid untuk dipotong untuk menjadi kurban. Nah, di antara banyak kambing itu ternyata ada satu kambing itu seperti bunga gitu loh, seperti apa? Gembira sekali melihat Mas Sabdo ini. Bahkan bulet aja, akhirnya dibeli. Dia bilang sama istrinya, "Bu, ini kita beli ini aja." Nah, bawa pulanglah itu. Setelah bawa pulang kemudian dicancang atau diikat di teras rumah, dikasih rumput-rumputan apa gitu untuk makanannya semalam ya. Nah, malam-malam hari ternyata Mas Sabdo ini dengar kayak diketuk itu pintu rumahnya atau kaca rumahnya, kaca depan itu. Ternyata setelah dilihat ini kambing ini kaki depannya itu terangkat ke atas, kemudian ngetuk pintu, ngetuk kaca ya, kaca rumah depan itu. Nah, kemudian Mas Sabdo keluar, kebetulan Mas Sabdo ini juga punya mata batin yang tajam sekali sehingga tersingkap hal gaib. Nah, dia melihat bahwa dalam kambing ini ternyata manusia. Nah, dalam tanda petik ruh manusia begitu. Nah, silakan bagi yang nggak percaya menafsirkannya masing-masing monggo, tapi ini kisahnya bisa dibaca di webnya. Kemudian terjadilah tanya jawab di situ. Sampean siapa? Oh, nama saya ini, saya dulu hidup di desa ini. Istri saya namanya ini, anak saya ini. Silakan kalau nggak percaya cek ke sana. Oh ya udah. Kemudian saking nakalnya, saking nggak benernya saya hidup di dunia dulu, saking ya ahli luar biasa maksiatnya, makanya saya dihukum oleh Tuhan. Ketika saya meninggal, saya dilemparkan masuk ke kambing ini. Nah, makanya sekarang tolong untuk malam ini, malam terakhir saya hidup ini di kambing ini, saya minta makanan yang layak untuk manusia lah. Nah, akhirnya dikasih lah, sama itu ceritanya sama saya, kasih ya namanya hewan ya paling mudah saya kasih ketela, kemudian dikasih kopi, nggak dikasih rokok waktu itu sama kawan Jogja ini. Nah, besoknya kemudian dibawa ke masjid untuk dipotong lah. Si kambing ini ketika dibawa ke masjid, wah dia lari kayak bukan dituntun, malah dia yang nuntun ini pemiliknya. Kemudian di lubang tempat penyembelihan itu dia mengetahui itu langsung dia lari ke situ, udah tiduran di situ kayak mau minta gitu loh, minta kayak cepet-cepet nah sembelih aku gitu. Dia juga mengatakan itu kelayaknya kalau manusia di penjara gitu itu kayak hari pembebasan, dia kayak dibebaskan. Nah, itu kisah bisa Anda baca di kisah dari kawan di Jogja. Yang pertama tadi kisah saya sendiri. Yuk kita lanjut pembahasannya. Para pemirsa sekalian yang budiman, jadi reinkarnasi atau penitisan ini sebenarnya fakta, walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, ataukah suatu konsep, ataukah dia kepercayaan. Nah, setahu saya di dalam pengajaran agama Islam tidak ada pokok-pokok keimanan baik yang fundamental maupun di cabang-cabangnya yang mengajarkan tentang reinkarnasi. Tetapi bukan berarti, sekali lagi, kalau ini fakta bukan berarti fakta itu harus tertulis atau harus diajarkan. Contoh begini, air itu mengalir ke bawah itu fakta karena hukum alam. Tetapi yang namanya fakta itu tidak kita ketemui dalam Quran maupun hadis, bukan diajarkan karena memang fakta. Itu yang saya maksudkan fakta. Jadi fakta dengan ajaran, keyakinan memang kita pisahkan, kita bedakan. Tapi sekali lagi, betulkah ini fakta ataukah sekedar keyakinan? Kalau keyakinan maka sesuai dengan ajaran masing-masing. Misalnya dalam agama Buddha, Hindu ada diajarkan mengenai reinkarnasi. Sekali lagi, berdasarkan apa yang pengalaman tadi, betulkah itu hanya sekedar ajaran atau fakta? Nah, kalau fakta memang tidak membutuhkan diyakini atau tidak diyakini, itu fakta. Tapi kalau keyakinan itu berbeda lagi, karena keyakinan bersumber dari wahyu. Oke, dan kalau fakta itu hukum alam, sudah digelar di alam nyata, tidak membutuhkan pengajaran lagi, tidak membutuhkan satu keyakinan, itu juga fik. Para pemirsa sekalian yang budiman, yang mau saya sampaikan begini, bisa jadi berdasarkan pengalaman saya tadi,
bahwa memang reinkarnasi itu tidak terjadi menyeluruh. Dalam artian begini, kalau reinkarnasi itu hanya menyeluruh tiap manusia atau apa itu berulang terus, maka tidak, jumlah manusia tidak akan semakin banyak demikian. Maksud saya begitu. Tapi kita tidak bisa membatasi kewenangan Allah, kekuasaan Tuhan, bahwa ada 1-2 orang atau beberapa orang atau ribuan orang, terserahlah menurut kekuasaan Tuhan sana, yang kemudian dilemparkan kembali ke dunia ini menjadi makhluk manusia lagi atau makhluk lainnya, entah itu binatang atau apa, jadi bisa turun derajatnya, bisa naik derajatnya. Tapi yang satu sebagai penghukuman, yang satu sebagai hadiah. Maksud saya begini, seseorang yang karena gandrungnya hidup di dunia karena suatu misi belum selesai, tapi dia hidupnya baik, kemudian di alam barja sana kemudian dia memohon, saya mau hidupkan lagi dunia, ya itu kekuasaannya Allah, mau ditaruh menjadi, dinitiskan lagi menjadi manusia, siapa yang bisa menghalangi? Kemudian dalam kehidupan berikutnya itu dia menuntaskan misinya. Sekali lagi saya bilang, ini bukan ajaran agama ya, ini saya mengandaikan satu fakta yang berdasarkan apa yang saya alami. Berikutnya lagi, seperti yang saya alami ya, pengalaman spiritual yang sudah saya beberkan tadi, ketika seseorang yang sudah keterlaluan hidupnya, maka bisa juga kemudian dihukum dengan cara dilemparkan, dimasukkan dalam hewan. Itu juga kewenangan Tuhan, kita tidak bisa membatasi. Itu yang saya maksudkan. Oke, para pemirsa sekalian, saya tidak mengeluarkan dalil, tidak mengeluarkan hati, tidak mengeluarkan ajaran agama ini, itu tidak. Ini adalah dari sudut pandang Ngaji Roso. Mengenai penafsirannya silahkan Anda semua silahkan untuk menafsirkan masing-masing. Tapi dari sisi saya hanya menggarisbawahi bahwa dalam ajaran loh ya, dalam ajaran keimanan agama Islam, reinkarnasi tidak ada, karena memang reinkarnasi tidak perlu dipercayai. Tetapi jangan-jangan itu fakta, maksud saya begitu, yaitu ada 1-2, bukan keseluruhan. Satu yang dihadirkan lagi di dunia, dihidupkan lagi di dunia karena sebagai apa, sebagai penghukuman, dan satu lagi itu karena sebagai hadiah, karena ada misi di dunia yang dia belum selesaikan. Demikian vlog kali ini, kiranya bermanfaat bagi kita semua, membuka wawasan kita semua. Silahkan untuk berdebat dalam kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.